Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel ini. Kali ini kita akan membahas sejarah Pelabuhan Merak, Banten. Dari buku toponimi, nama-nama tempat berdasarkan cerita rakyat, sebagai dokumentasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten tahun 2014 yang disusun oleh Juliadi dan Nelly Wahyudin, kata merak sendiri kemungkinan berasal dari nama salah satu hewan unggas, yakni burung merak. Diambilnya nama Merak untuk dijadikan sebagai nama daerah dan pelabuhan di wilayah tersebut dimungkinkan karena dahulu burung merak banyak hidup dan berkembang di daerah tersebut. Selain itu, berdasarkan faktanya, burung merak sendiri masih dapat dijumpai di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, dan juga dapat dijumpai di Taman Nasional Alas Purwo dan Baluran. Berdasarkan buku Heritage, burung merak sendiri menyukai hutan terbuka. Burung merak sendiri ditemukan mulai di daerah India, Malaysia, hingga ke Jawa. Pelabuhan Merak berada di Selat Sunda. Dari tahun 1912 sampai 2009, selat ini memiliki posisi yang strategis, menyatukan dan melayani dua pulau besar dan utama di Indonesia, yaitu Pulau Jawa dan Sumatera. Transportasi utama yang menunjang aktivitas perpindahan barang atau komoditi masa ini adalah kereta api. Untuk itu, pemerintah Hindia Belanda memberikan kuasa kepada sebuah perusahaan kereta api yang bernama Staatspoorwegen untuk mengelola bidang transportasi di wilayah Banten. Maka dibangunlah Pelabuhan Merak di ujung rel kereta jalur Tanah Abang, Jakarta ke Merak, Banten pada tahun 1912. Pelabuhan ini menunjang kegiatan Hindia Belanda seperti ekspor dan impor barang dari Indonesia ke luar negeri. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, pengelolaan pelabuhan berganti-ganti mengikuti perkembangan politik pemerintahan. Sampai tahun 1948, di Pelabuhan Merak masih beraktivitas kegiatan ekspor barang ke luar negeri. Sementara itu juga pemerintah Republik Indonesia membuka secara resmi jalur Pelabuhan Merak di Banten dan Pelabuhan Panjang di Lampung tahun 1952. Belanda menyerahkan pengelolaan pelabuhan kepada Perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA pada tahun 1956. Ketika nasionalisasi perusahaan asing dikeluarkan pemerintah Republik Indonesia tahun 1959, pengelolaan Pelabuhan Merak beralih ke Badan Pengusahaan Pelabuhan atau BPP pada tahun 1970. Departemen Perhubungan mulai membangun Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Sebagai pelabuhan bayangan, sementara Pelabuhan Bakauheni dibangun, dioperasikan Pelabuhan Strengsem. Pelabuhan Bakauheni beroperasi pada tahun 1980 sebagai pelabuhan khusus feri menjadi pasangan Pelabuhan Merak.
Pelabuhan Merak di Banten dan Pelabuhan Bakauheni di Lampung masing-masing memiliki wilayah belakang. Karakteristik Jakarta dan Jawa Barat terlihat dalam aktivitas muat barang di Pelabuhan Merak. Demikian pula halnya di Pelabuhan Bakauheni dengan Palembang dan Bengkulu sebagai daerah belakang Lampung atau dulunya wilayah Sumatera Selatan. Dengan karakteristik yang berbeda tersebut dan dengan analisis ekonomi regional, terlihat adanya aktivitas saling memenuhi kebutuhan kedua wilayah. Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni di Selat Sunda ke depan berdasarkan latar belakang sejarah dan posisinya pada jalur pelayaran internasional sangat mungkin untuk dikembangkan sebagai pelabuhan internasional. Menurut sebuah penelitian, dijadikannya Merak sebagai lokasi pelabuhan tidak terlepas dari beberapa pertimbangan. Pertama, posisi Merak waktu itu jika dilihat dari ketersediaan sarana transportasi sangat berdekatan dengan Pulau Sumatera dibandingkan dengan daerah lainnya di pantai utara di Pulau Jawa, yaitu sejauh 105,79 km dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Panjang. Kedua, karena jarak yang dekat itulah, maka otomatis jarak tempuh menjadi semakin dekat. Pemerintah Hindia Belanda memandang hal ini sebagai keuntungan dalam ekonomi maupun politik. Misalnya, untuk meredam jika ada pemberontakan atau bentuk perlawanan lainnya. Ketiga, keadaan geografis di Merak sangat memungkinkan untuk menjadi sebuah pelabuhan, sebab secara alami didukung oleh palung laut serta adanya pulau-pulau yang dapat menahan hempasan ombak dari Samudra Hindia yang masuk ke Selat Sunda. Keempat, secara politis lainnya, Merak dapat menjadi tempat pengalihan terhadap aktivitas masyarakat pribumi agar tidak menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok. Kelima, karena posisi yang strategis, maka Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Panjang sekaligus merupakan tempat untuk memantau dan mengawasi aktivitas pelayaran yang melintas di Selat Sunda, terutama kapal-kapal dagang yang merupakan saingan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini mengidentifikasikan arti penting jalur ini. Demikian penjelasan kami tentang sejarah Pelabuhan Merak Banten. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.